Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, di sini aku akan kasih tips ke teman-teman sekalian, bagaimana sih caranya beberes rumah yang berantakan, bahkan super berantakan, tapi dalam beberesnya penuh dengan semangat. Jadi ini merupakan video motivasi beberes rumah ya teman-teman. Nah, ini penampakan dari ruangan aku yang di bagian kamar ini berantakan banget ya teman-teman, belum diberesin. Ini ada di atas kulkas juga belum diberesin, dan tentunya yang paling berantakan itu adalah di bagian dapur. Tonton terus videonya ya. Nah, biasanya itu aku kalau dalam beberes rumah, hal yang pertama aku lakuin adalah pastinya adalah niat ya teman-teman. Dan tentunya adalah tenaga yang ekstra, karena dalam beberes rumah itu emang dibutuhkan itu adalah yang pertama niat ya teman-teman, dan tenaga juga. Dan bagaimana sih caranya agar beberes rumah itu penuh dengan semangat? Yang pertama yang aku lakuin adalah beberesnya di bagian ruangan yang mudah dibersihkan ya teman-teman. Seperti yang ada di dalam video, ini aku beberesnya di bagian ruang tamu dulu, karena memang keadaannya kalau di ruang tamu ini nggak terlalu berantakan ya teman-teman. Dan kenapa harus di ruangan yang nggak terlalu berantakan dulu? Karena emang supaya ada pemanasan ya teman-teman dalam kita beberes ataupun bebenah rumah. Jadi kalau kita beberesnya diawali dari ruangan yang nggak terlalu berantakan, kita sambil pemanasannya teman-teman. Jadi kalau badan kita udah ada pemanasan, timbulnya kita itu lebih semangat lagi dalam beberes rumah. Nah, di video kali ini aku lagi beberes di ruang tamu. Aku lagi bersihin di bagian sofa, karena di bagian sofa ini tadi bantal-bantal sofanya ini jatuhan dan berantakan ya teman-teman. Jadi kalau udah disusunin, udah kelihatan rapi, jadi kayak kelihatan lega gitu kalau kita dalam beberes rumah. Setelah itu kita lanjut untuk mengerjakan pekerjaan kita yang lainnya. Jadi misal barang-barang itu udah ditumpuk di tempatnya yang semula, jadi kita tuh lebih semangat ataupun lebih lega ya teman-teman untuk beberes di bagian yang lainnya. Nah, akan lebih semangat lagi kalau kita itu dalam beberes rumah ada jadwal bersih-bersih ya teman-teman, seperti jadwal bersih-bersih harian, mingguan, bahkan bulanan. Seperti contohnya kalau bersih-bersih harian itu kayak nyapu, ngepel, itu udah jadwal bersih-bersih harian ya teman-teman. Dan ada lagi jadwal bersih-bersih mingguan, seperti kita lap-lap debu yang ada di TV. Seperti ini itu biasa aku lakuin itu per 2 minggu sekali ya teman-teman, untuk menghindari adanya debu-debu yang menempel di bagian TV. Jadi kalau TV itu udah rajin dibersihin, pasti terlihat berbeda ya teman-teman. Jadi lebih berkelas begitu ya teman-teman. Kan sayang banget ya punya TV beli mahal-mahal, tapi kalau enggak dirawat, itu warna TV itu akan seperti abu-abu gitu ya teman-teman, karena ketutupan sama debu. Beda lagi halnya kalau kita bersihin TV per seminggu sekali atau per 2 minggu sekali, itu pasti TV akan lebih berkelas dan warnanya itu juga lebih terlihat terang. Jadi misalnya kita udah beberes rumah ataupun jadwal beberes rumah mingguan udah kita kerjain, biasanya kita lebih ringan lagi dalam beberes rumahnya ataupun lebih semangat lagi ya teman-teman, karena jadwal yang seharusnya itu dikerjain mingguan, ketika kita beberes rumah harian ataupun emang jadwal harian yang harus kita kerjain, nah nggak terlalu berat ya teman-teman, karena seperti beberes kayak bersih-bersih di bagian yang berdebu itu udah kita kerjain sebelumnya. Nah, seperti di video kali ini aku jadwal bersih-bersih di bagian kipas ya teman-teman. Ini aku untuk bongkar kipasnya ini aku lakuin per 1 bulan sekali ya teman-teman. Tapi kalau untuk di bagian cover dari kipasnya itu aja, itu aku biasa lakuin itu per 2 minggu sekali. Jadi kalau untuk di bagian kipasnya ini aja di dalamnya itu aku bongkarnya per 1 bulan sekali, karena emang nggak terlalu berdebu, karena emang aku orangnya itu jarang banget buka pintu ya teman-teman. Jadi untuk kipas sendiri ini enggak terlalu gampang banget kotor. Jadi untuk jadwal bersih-bersih bulanannya aku kasih untuk jadwal di kipas ini. Nah, ini aku pas bersihin kipasnya ini aku harus berdiri di atas sofa seperti ini ya teman-teman, karena ini kipasnya digantung cukup tinggi. Jadi kalau enggak berdiri di atas sofa itu enggak kejangkau ya teman-teman, ini karena cukup tinggi. Jadi dalam beberesnya itu harus manjat-manjat ya teman-teman. Nah, ini lanjut lagi ke video ya teman-teman. Nah, ini aku lagi beberes
beberes di bagian meja sudut. Nah, ini mejanya ini mau aku lap-lap dulu karena kebetulan lumayan kotor dan lumayan berdebu juga. Seperti biasa kalau punya anak kecil itu rumah pasti selalu berantakan ya teman-teman. Jadi wajar aja kalau rumah aku ini nggak pernah yang namanya rapi, tapi harus tetap dirapikan ya teman-teman. Malu juga kalau ada tamu ngelihat rumahnya dalam keadaan berantakan, atau apalagi kalau kedatangan mama mertua, itu benar-benar malu atau nggak enak hati ya teman-teman kalau ngelihat rumah kita dalam keadaan yang super berantakan. Tapi sebenarnya alhamdulillah aku memiliki mertua itu yang super banget baik, seperti orang tua kandung sendiri, yang dia itu cuek banget ya teman-teman terhadap mantunya. Jadi misal keadaan di rumah mantunya itu berantakannya kayak apa, dia itu nggak pernah komen ya teman-teman. Jadi kayak dia itu seperti memaklumin gitu ya teman-teman, karena kita itu memiliki anak yang kecil-kecil. Jadi dia itu memaklumin karena emang dia sendiri memiliki anak itu jumlahnya 7 ya teman-teman. Jadi dia ngerasain sendiri gimana rasanya punya anak yang kecil-kecil, pasti rumah itu selalu dalam keadaan berantakan. Punya mertua yang super baik itu adalah suatu rezeki ya teman-teman, karena bentuk rezeki itu bukan hanya tentang uang. Memiliki mertua yang baik, tetangga yang baik, itu adalah suatu bentuk rezeki ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut lagi beberesnya di bagian kamar ya teman-teman. Nah, tadi kan udah aku beresin di bagian ruang tamu. Nah, ini aku lanjut di bagian kamar. Jadi kalau kita udah memulai suatu kegiatan yang diawali dari beberes rumahnya yang ringan-ringan, ini kita lebih semangat lagi ya teman-teman untuk beberes di bagian yang selanjutnya. Seperti aku ini lagi beberes di bagian kamar. Nah, buat teman-teman sekalian, selain beberes rumah diawali dari tempat yang menurut teman-teman sekalian ringan ataupun gampang dibersihin, untuk tips yang kedua yaitu kenakan baju yang longgar ya teman-teman. Karena kita dalam beberesnya itu kalau menggunakan baju yang longgar, kita gampang bergerak ataupun kita tentunya lebih nyaman ya teman-teman dalam beberes rumah karena bebas bergerak. Dan untuk tips yang selanjutnya, ketika kita beberes rumah penuh dengan semangat, kita bisa putar musik kesukaan ya teman-teman. Jadi misal ketika kita mutar musik kesukaan kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah itu sambil nyanyi-nyanyi dengan lagu kesukaan kita. Jadi kita itu kalau beberes rumah itu nggak berasa ya teman-teman, dan lebih semangat lagi tentunya ketika kita dalam beberes rumah. Nah, di video kali ini aku lagi beberes di bagian kamar, dan ini aku lagi nyingkirin handuk. Tadi anak aku habis mandi. Seperti biasa kalau anak-anak itu kalau habis mandi suka banget naruh sembarangan ya teman-teman. Nah, dia itu kalau habis mandi selalu nyantolin handuknya itu di pintu. Dan ini aku lanjut untuk beresin mukena. Tadi anakku habis sholat subuh enggak dilipetin lagi dan aku mau rapiin langsung. Nah, ini aku lanjut untuk beberesnya di bagian meja hijau ini ya teman-teman. Walaupun ini mejanya enggak terlalu kotor ataupun enggak terlalu berdebu, ini kalau dielap warnanya itu akan lebih menyala gitu ya teman-teman, akan lebih terang ketimbang yang mejanya jarang banget dielap-elap. Jadi walaupun ada debunya yang tipis-tipis nempel di bagian meja ataupun di bagian tempat rak sepatu ini nggak terlalu banyak, tapi kalau udah dielap ini warnanya akan terlihat berbeda ya teman-teman. Nah, ini aku di video lagi ngelap-ngelapin di bagian rak sepatu. Nah, buat teman-teman yang salfok sama rak sepatunya, ini link pembeliannya udah aku cantumin di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi ini rak sepatunya benar-benar pas banget untuk di ruangan yang sempit seperti ruangan aku sekarang. Ini rak sepatunya nggak makan tempat ya teman-teman, jadi ini pas banget sesuai sama ruangan aku. Jadi walaupun rumah aku ini kontrakan ya teman-teman, kontrakan 3 petak, aku selalu mengusahakan supaya rumah aku ini terhindar dari yang namanya debu-debu. Walaupun rumah aku ini selalu berantakan, tapi berantakan itu biasa ya teman-teman. Tapi kalau udah ada debu itu menurut aku harus dihindari banget, apalagi kalau aku ini punya anak balita ya teman-teman. Kalau rumah berdebu itu kasihan banget kalau kena sama anak balita, itu bisa menyebabkan seperti alergi, batuk, dan pilek. Jadi buat teman-teman sekalian, yuk lebih rajin lagi dalam beberes rumahnya atau sekedar elap-elap di bagian barang-barang yang ada di rumah supaya terhindar dari debu, dan juga bisa membuat barang-barang kita selain awet itu warnanya lebih menyala ya teman-teman, lebih bagus lagi. Nah, seperti kulkas aku ini ya teman-teman, ini kulkasnya udah sekitar 10 tahunan lebih aku belinya. Jadi aku belinya itu sekitar 10 tahun yang lalu ya teman-teman, pas
aku setelah nikah itu suami langsung membelikan kulkas. Jadi ini kulkasnya selalu terlihat seperti baru karena emang aku selalu merawat ya teman-teman, seperti rajin elap-elap di bagian cover kulkasnya. Jadi barang itu kalau udah dirawat pasti penampilannya selalu seperti baru ya teman-teman. Nah ini aku lanjut untuk beberes di bagian dapur ya teman-teman. Jadi di bagian ruang tamu udah selesai, kamar udah selesai, ini aku lanjut di bagian dapur. Jadi di bagian dapur ini adalah tempat yang paling lama aku bersihin ya teman-teman. Jadi menurut aku kalau beberes rumah itu harus memang diawali dari pekerjaan yang menurut kita itu ringan untuk dikerjain. Seperti aku tadi di awal video, aku beberesnya di bagian ruang tamu dulu ya teman-teman, karena di bagian ruang tamu itu aku ngelihatnya sih nggak terlalu berantakan. Jadi itu adalah awal dari aku beberes rumah. Dan ini aku lanjut untuk nyapu ya teman-teman, karena udah selesai semua pekerjaan rumah. Ini hal terakhir yang biasa aku lakuin setelah bersih-bersih rumah itu adalah nyapu. Dan setelah nyapu nanti ini aku lanjut untuk ngepel rumah. Dan enaknya tuh kalau tinggal di kontrakan 3 petak itu ruangannya, selain karena ruangannya kecil, kita dalam beberes rumahnya itu cepat selesai ya teman-teman. Seperti di video ini aku lagi nyapu. Nah untuk bagian nyapu, ngepel itu adalah hal yang paling cepet aku kerjain ya teman-teman, karena emang lantainya itu nggak terlalu lebar. Jadi untuk hal nyapu dan ngepel itu cepet banget dilakuin dan cepat selesai. Dan nggak enaknya itu kalau di kontrakan 3 petak yang ruangannya terbatas dan mungil, itu kalau kotor itu pasti cepet banget kotor ya teman-teman. Tapi nggak masalah karena dalam hal beberes rumahnya itu nggak terlalu ribet ya teman-teman, dan yang pastinya cepat selesai ya. Semua itu ada plus minusnya ya teman-teman. Nah ini di video kali ini aku lagi nyapu di bagian ruang tamu ya teman-teman. Jadi pas aku lagi nyapu kemarin itu aku kehilangan yang namanya pot bunga. Semalam itu lagi diberantakin sama anak-anak. Tadi pas aku lagi nyapu, alhamdulillahnya pot bunganya ketemu di bawah kolong. Seperti itulah ya teman-teman, namanya punya anak balita pasti suka banget yang namanya berantakin rumah. Nah pot ini itu dalam sehari bisa lebih dari 5 kali ya teman-teman diberantakin, dicopot-copotin bunganya. Dan ini udah ketemu alhamdulillah, dan langsung aku susunin. Dan ini aku lanjut lagi ya teman-teman. Seperti biasa tuh aku kalau nyapu di bagian karpet aku selalu menggunakan sapu lidi, karena kalau menggunakan sapu lidi itu lebih bersih ya teman-teman. Kayak beberes di bawah kolongnya itu lebih kejangkau semua sampah-sampahnya. Jadi kalau hanya menggunakan sapu lantai itu enggak kejangkau ya teman-teman, ataupun susah nyapuin di bagian di bawah kolong sofanya. Jadi kayak sampah-sampahnya itu enggak terikut gitu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut ya teman-teman untuk ngepel. Yang pertama aku lakuin adalah ngepel di bagian dapur. Nah seperti biasa itu kalau aku ngepel selalu dari belakang ke depan ya teman-teman. Nah ini aku lanjut ngepel di bagian kamar. Nah seperti biasa itu aku kalau ngepel di bagian kamar nggak lupa juga aku bersih-bersihin yang ada di bawah kolong tempat tidur ya teman-teman, karena di bawah kolong tempat tidur ini sering banget dibuat main sama anak-anak. Makanya di bawah kolong ini harus selalu bersih ya teman-teman, karena di bawah kolong ini anak-anak tuh suka banget main rumah-rumahan, kayak tidur-tiduran di sini, dibuat kayak rumah-rumahan gitulah ya teman-teman. Namanya juga anak-anak, pasti ada aja tingkah lakunya. Nah sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih ya teman-teman udah datang ke channel aku. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.